kena. Nggak kena juga. Kalian mau tahu nggak tentang intellectual property tapi di bidang internasional? Simak videonya ya. Tapi kenalan dulu. HKI merupakan sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum yang meliputi ciptaan, intervensi, tanda atau pengamat yang berguna untuk manusia dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, ekspresi budaya tradisional dalam sumber hukum internasional mengenai HKI bahwa ekspresi budaya tradisional atau EBT adalah persoalan perlindungan hukum karena konsep HKI pada dasarnya merupakan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual untuk menghasilkan temuan. Nah, pemegang HKI ini mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimiliki. Dalam hukum internasional, HKI telah dikenal rezim HKI yang berperan sebagai salah satu media perlindungan kekayaan intelektual yang sudah diakui oleh hampir seluruh dunia, dan indikatornya itu menunjukkan bahwa HKI adalah sebuah rezim internasional, salah satunya ditandai dengan keberadaan konvensi internasional mengenai hak asasi. Nah, rezim HKI termasuk hak cipta, kemudian paten, indikasi, geografis, dan lain-lain. Dalam pernyataannya, di lapangan terdapat kecenderungan dari negara maju untuk memanfaatkan rezim HKI ini untuk melakukan akses terhadap SDG, PT, EBT dengan tujuan komersial atau memperhatikan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap SDG PT EBT tersebut, dan perlindungan ini diupayakan dalam forum-forum internasional yang salah satunya dilakukan dalam forum WIPO. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep hak milik dengan keterkaitan dengan hak milik intelektual. Hak milik merupakan suatu hak yang sudah bersifat universal. Artinya, hak milik ini sudah tidak hanya diatur dalam tingkat nasional saja, namun sudah pada tingkat internasional. Pada prinsipnya, hak milik ini merupakan suatu hak yang memberikan landasan bagi individu ataupun entitas untuk melakukan suatu klaim terhadap suatu kepemilikan barang tertentu, baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud. Secara umum, hak milik memberikan hak eksklusif bagi pemilik, seperti untuk menggunakan, mengelola, serta mengalihkan kepemilikannya. Kemudian, hak milik juga memberikan perlindungan terhadap kepemilikan suatu benda tersebut dari seseorang, agar benda yang dia miliki tersebut tidak dapat dimiliki ataupun dikuasai oleh orang lain secara tidak sah. Sifat dari hak milik itu terdiri dari absolut, eksklusif, serta permanen. Di banyak jurisdiksi, hak milik menjadi salah satu hak yang paling kuat ataupun yang paling penuh yang dapat dimiliki oleh seseorang ataupun suatu entitas. Walaupun sifatnya absolut, hak milik tersebut tetap dibatasi dengan beberapa ketentuan tertentu, seperti tidak dapat bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak boleh merugikan hak-hak dari orang lain. Di sisi lain, hak milik intelektual merupakan suatu perlindungan bagi pemilik ataupun pencipta ataupun penemu dari suatu kreasi pemikiran manusia yang bersifat tidak berwujud, seperti karya sastra, desain maupun merek dagang dan lain sebagainya. Kemudian hak milik intelektual ini memberikan hak eksklusif juga kepada pencipta ataupun penemu tersebut, seperti dapat memperbanyak, menyebarluaskan, dan dapat menampilkan karya tersebut di muka umum. Sebagai contoh, seorang penulis menulis suatu novel, kemudian novel tersebut dapat diperbanyak, dapat ditampilkan di muka umum oleh penulis tersebut. Di tingkat internasional, hak milik intelektual ini sudah diatur dalam berbagai perjanjian dan dilaksanakan oleh beberapa organisasi. Salah satu perjanjian yang mengatur mengenai hak milik intelektual dalam tingkat universal adalah perjanjian TRIPS, dan organisasi yang melakukan perlindungan terhadap hak milik intelektual ini adalah organisasi WIPO. Dalam perjanjian TRIPS ini mengatur dan menetapkan standar-standar mengenai perlindungan hak milik intelektual yang harus diikuti oleh berbagai negara yang mengikuti perjanjian tersebut, yang meliputi hak paten, hak milik, dan hak merek dagang dan lain sebagainya. Kemudian hak
pada perjanjian TRIPS ini memberikan rasa keaman, nyaman, dan memberikan perlindungan terhadap hak milik yang dilakukan oleh pencipta atau penemu tersebut, agar pencipta dan penemu tersebut dapat melakukan investasi di sektor ekonomi dengan nyaman dan aman. Dalam konteks global, pentingnya hak milik diakui sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai pembangunan keberlanjutan. Kepemilikan yang jelas serta terjamin memberikan dasar bagi individu atau komunitas untuk berinvestasi pada properti yang mereka miliki, meningkatkan produktivitas, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai hasilnya, pelindungan hak milik selalu menjadi fokus utama dalam pembangunan internasional dan reformasi hukum di berbagai negara. Secara keseluruhan, hak milik dan hak milik intelektual merupakan dua sisi dari satu koin yang sama. Keduanya memiliki peran krusial dalam mendukung inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap properti berwujud dan kreasi intelektual, mereka menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pengembangan dan penyebaran teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Meskipun keduanya memiliki banyak perbedaan dalam berbagai aspek, hak milik dan hak milik intelektual bersama-sama saling melengkapi dalam membangun fondasi hukum demi kemajuan manusia. Selanjutnya kita akan membahas nih mengenai WIPO atau World Intellectual Property Organization. Apa sih WIPO itu? World Intellectual Property Organizations adalah organisasi internasional yang mengakomodir mengenai kebijakan, layanan, informasi, dan kerjasama terkhusus di bidang kekayaan intelektual. Nah, berdasarkan WIPO Convention tahun 1967, WIPO memiliki beberapa wewenang nih. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di lingkup internasional. Yang kedua, memastikan kerjasama administratif antara serikat kekayaan intelektual berdasarkan perjanjian yang diakomodir oleh WIPO. Nah, selain itu, WIPO juga memiliki tugas dan kegiatan nih, termasuk yang pertama, hosting forum untuk membahas dan membuat kebijakan mengenai kekayaan intelektual di internasional. Yang kedua sangat penting nih, karena WIPO juga menyediakan layanan global yang mendaftarkan dan melindungi intellectual property di berbagai negara. Yang ketiga juga nggak kalah penting loh, karena WIPO juga mengakomodir mengenai penyelesaian sengketa intellectual property di lintas negara. Yang keempat, membantu menghubungkan sistem intellectual property melalui standar dan infrastruktur yang seragam dan berfungsi sebagai database referensi umum di semua masalah intellectual property. Nah, ini juga termasuk memberikan laporan statistik tentang status perlindungan dan inovasi intellectual property nih, baik di global maupun di negara tertentu. Nah, saat ini telah ada 193 negara yang terdaftar sebagai anggota dalam WIPO nih. Salah satu negara yang terdaftar adalah negara Indonesia. Nah, pastinya dengan bergabungnya Indonesia ke dalam WIPO akan memberikan keuntungan nih kepada Indonesia. Karena Indonesia juga bisa menyelesaikan sengketa melalui WIPO dan juga bisa mendaftarkan intellectual property pada WIPO itu sendiri. TRIPS Agreement adalah suatu peraturan berskala global dalam bidang hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual. TRIPS Agreement merupakan perjanjian internasional yang menjadi bagian dari WTO, serta ditandatangani oleh beberapa negara yang menjadi anggota dari WTO. Negara-negara tersebut diwajibkan untuk membuat ketentuan tentang hak kekayaan internasional. Dalam pelaksanaannya, seluruh anggota WTO diwajibkan untuk dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh WTO dalam bidang hak kekayaan intelektual tersebut. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam persyaratan standar minimum di bidang intelektual tersebut diantaranya yaitu tentang merek dagang, rahasia dagang, indikasi geografis, hak cipta, serta paten. TRIPS Agreement bertujuan untuk memberikan perlindungan serta penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual. Selain itu, dengan adanya TRIPS Agreement juga bertujuan untuk meminimalisir serta menanggulangi permasalahan perdagangan dalam bidang hak kekayaan intelektual. Permasalahan tersebut antara lain adalah seperti pemalsuan dan pembajakan. Sejak Indonesia menjadi anggota WTO, telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, salah satunya adalah termasuk TRIPS Agreement, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1944. Pasca meratifikasi perjanjian internasional tersebut, pemerintah Indonesia sudah mengakomodir perundang-undangan Indonesia sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam TRIPS Agreement. Selanjutnya, dalam penerapannya di Indonesia, TRIPS Agreement memberikan dampak positif serta negatif.
Dampak positif tersebut diantaranya ialah memberikan perlindungan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual serta mengurangi hambatan dalam perdagangan. Sementara itu, dampak negatifnya adalah mengabaikan kepemilikan bersama serta adanya ketidaksesuaian nilai budaya serta kesulitan dalam penerapan hukumnya. Baik, yang selanjutnya mengenai Madrid Protocol. Madrid Protocol merupakan suatu penyempurnaan daripada Madrid Agreement, di mana Madrid Protocol merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang sistem administrasi pendaftaran merek secara internasional bagi para anggotanya. Madrid Protocol merupakan suatu pilihan dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek internasional, di mana Madrid Protocol memberikan jalur alternatif bagi para pemegang merek untuk mendaftarkan mereknya di luar negeri. Dasar hukum dan peraturan mengenai Madrid Protocol di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dengan persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional. Madrid Protocol telah berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 2 Januari 2018 atau 3 bulan sejak aksesi naskah atau dokumen WIPO, dan Indonesia telah menjadi anggota resmi Madrid Protocol yang ke-100. Selanjutnya mengenai permohonan pendaftaran merek internasional berdasarkan Madrid Protocol dapat berupa yang pertama, permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri. Kemudian yang kedua ialah permohonan yang ditunjukkan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Pendaftaran merek internasional yang berasal dari Indonesia dapat diajukan oleh subjek hukum seperti yang pertama, orang perorangan yang berkeluarga negara Indonesia, dan yang kedua, badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Selain itu, permohonan pendaftaran merek internasional juga dapat diajukan melalui kuasa. Merek yang telah terdaftar berdasarkan ketentuan di Indonesia dapat mengajukan pendaftaran internasional apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ialah merek telah terdaftar sebelum pendaftaran internasional ditujukan ke Indonesia. Dan yang kedua, pemilik merek terdaftar sama dengan pemilik merek yang akan didaftarkan secara internasional. Dan yang ketiga, merek terdaftar mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan pendaftaran internasional. Dan yang terakhir, jenis barang atau jasa pada merek terdaftar terdapat dalam pendaftaran internasional. Dapat disimpulkan bahwa setelah merek terdaftar secara internasional, maka akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran internasional. Sekian video pemaparan materi dari kelompok 10, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan kami mengucapkan Terima kasih.